Selamat pagi, saudara-saudara, umat pilihan Allah. Kita jumpa lagi di hari yang penuh berkat ini, Minggu 11 September 2022. Mari kita siapkan hati agar perkataan Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita dan akan memberikan kekuatan bagi rohani kita. Renungan hari ini berjudul, Akan Selalu Dikenang. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara, air terjun Angel atau Angel Falls adalah air terjun tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 979 meter, terletak di Rio Caroni, Taman Nasional Canaima, Venezuela, Amerika Selatan. Meskipun pertama kali dilihat oleh penjelajah Ernesto de Santa Cruz di awal abad ke-20, namun air terjun ini belum dikenal dunia sampai kemudian ditemukan secara resmi oleh penerbang Amerika yang bernama James Crawford Angel. Saat itu pesawat James jatuh ketika sedang terbang mencari lokasi tambang emas pada tahun 1936. Beberapa tahun sesudahnya, National Geographic Society memberi nama air terjun Angel untuk mengenang jasa pilot ini. Meski Angel sudah tiada, tetapi jasanya akan selalu dibicarakan orang dari generasi ke generasi. Saudaraku, suatu hari Yesus berada di Betania ketika seorang perempuan datang kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu lalu dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Alih-alih mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari murid-murid yang hadir, wanita tersebut justru disebut melakukan pemborosan karena sebenarnya minyak itu bisa dijual. Harga minyak itu mahal dan uang penjualannya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, begitu kata mereka. Tetapi Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dengan murid-muridnya. Meski pandangan mereka terkesan baik di permukaan, namun Yesus mengecamnya. Ia tahu motivasi mereka yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, hidup adalah tentang membuat jejak dan nama harum untuk dikenang. Di saat tak ada murid-murid yang memberikan penghargaan atas perbuatan baik wanita tersebut, Yesus memberikan pernyataan akhir yang luar biasa. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian kata Yesus. Dan benar, hingga hari ini kebaikan wanita itu terus diceritakan, baik lewat panggung khotbah maupun lewat studi-studi Alkitab lainnya. Banyak orang menyelesaikan kehidupan tanpa ada satu kenangan yang bisa diingat dari dirinya. Banyak orang bermimpi mengubah dunia tanpa sempat mengubah dirinya lebih dahulu. Panggilan Tuhan atas hidup kita adalah menjadi pribadi yang berdampak bagi lingkungan. Janganlah berandai-andai mengerjakan hal besar yang tidak bisa kita wujudkan. Reputasi bukanlah melakukan hal besar, tapi hanya satu kali saja. Mungkin yang kita lakukan hanya kebaikan sederhana, tetapi kita melakukannya secara rutin, seumur hidup kepada semua orang. Hari ini mungkin belum ada yang menyadarinya, tetapi percayalah, hal baik tidak akan berlalu begitu saja. Seringkali memang butuh waktu lama bagi orang lain untuk mendapatkan kedalaman maknanya, tetapi teruslah melakukan kebaikan. Cepat atau lambat, hal itu pasti melekat dalam memori banyak orang.
Ingat saudara, kita berbuat baik bukan untuk mendapat pujian balik. Tetapi Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kita berbuat baik, maka nama Bapa di surga itulah yang dimuliakan oleh banyak orang. Sehingga kita sebagai anak-anaknya memang harus melakukan perbuatan baik. Sehingga kita menjadi kenangan dan nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Dan itu juga akan menjadi teladan bagi sesama manusia. Mari renungkan hal ini saudara. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sebab di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Di sana berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi walaupun selama ini perbuatan baik kita tidak dipandang orang, tidak usah kecil hati. Biarlah nama Bapa yang dipermuliakan. Dan Bapa Sorgawi akan memberikan berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita, karena kita rajin berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dan Engkau sudah menyirami kami dengan embun surgawi lewat renungan yang telah kami terima. Bapa, mulai hari ini kami berjanji menjadi orang yang mempedulikan orang lain supaya mereka bisa melihat Yesus Kristus hidup di dalam kami. Seringkali pada saat kami berbuat baik, kami ingin dipuji. Tetapi mulai saat ini, biarlah apa yang kami lakukan, hal-hal yang baik bagi siapapun juga, itu dengan tujuan agar Bapa yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga walaupun tidak ada pujian yang kami terima, kami terus berbuat baik, karena itulah yang Tuhan perintahkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini, dan kami terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selamat beribadah, saudara-saudara manusia kepunyaan Allah. Terimalah firman dalam setiap ibadah yang saudara ikuti hari ini. Sehingga dengan demikian kita terdidik di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.